Halo kawan Retas, kembali lagi di channel kami, Retas Channel. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang akan menjadi narasumber kita di episode kali ini. Setelah sebelumnya kita membahas berbagai informasi tentang cybersecurity, saat ini kita akan berdiskusi dengan seorang praktisi yang sudah cukup lama bergerak di bidang cybersecurity. Nah, ini dia orangnya sudah di samping saya, Mas Andre. Halo. Halo Mas, gimana kabarnya Mas Andre? Baik. Ya, Mas Andre sendiri adalah CEO dari Retas.io, perusahaan cybersecurity yang ada di Surabaya, Indonesia. Nah, mungkin langsung aja ya Mas ya, kita masuk ke diskusi yang pertama ini. Sebelum kita masuk ke diskusi yang berat-berat, mungkin Mas Andre ini dulu bisa diceritakan nggak sih awalnya tuh nyemplung ke dunia cybersecurity itu gimana? Kalau dulu ya, kalau nggak salah sekitar tahun 2008 atau 2009 gitu loh. Kalau awal masuk cybersecurity. 12 tahun yang lalu ya? Kayak ya iseng-iseng lah. Mungkin sekitar masih SMP mungkin ya. SMP kelas 1 atau di akhir. Itu kayak ya nyoba-nyoba penasaran gitu kan. Tentang ngoprek-ngoprek website, ngoprek-ngoprek gitu. Dulu emang ada kayak apa ya, website buat latihannya gitu di Indonesia, tapi kayaknya sekarang udah nggak ada deh. Kayak dari nol gitu, terus ada kayak challenge-nya gitu, naik terus. Kayaknya dulu awalnya dari situ. Terus lama-lama ya ketagihan istilahnya. Ketagihan ya. Pasti inilah kita nggak perlu naif lah istilahnya. Mungkin di awal-awal pasti kita kayak pernah nggak sih Mas Andre itu berpikiran tuh aku mau nyolong-nyolong atau mungkin data di sekolahnya atau apa biasa, gitu. Maksudnya anak SMP kan berandal istilahnya. Aduh, berandal. SMP, SMA masih mencari jati diri mungkin ya. Kayak punya sesuatu yang baru. Kan dulu kayak kalau dulu itu UU ITE itu nggak kayak sekarang. 2008, 2009. Habis itu dulu kalau sekarang kan banyak program kayak bug bounty kayak gitu-gitu kan. Jadi Kalau dulu belum ada ya, belum terlalu nggak ada. Kalau dulu kayaknya nggak ada. Kayak misalnya kalau platform bug bounty yang besar-besar kayak HackerOne itu mungkin 2012 2014 keluarnya. Jadi udah telat berapa tahun itu. Wah. Mungkin dulu kayak join komunitas biasanya gitu-gitu. Terus dari situ banyak teman, banyak belajar dari situ. Terus kayak ada mentor juga dari sana gitu-gitu sih. Cuman sekarang udah ya kemana-mana lah, udah orang-orangnya udah bubar. Berarti berawal dari keinginan pribadi dulu, pengen ngoprek-ngoprek, pengen inilah istilahnya penasaran gitu, terus mencari wadah yaitu komunitas itu akhirnya masuk ke komunitas, akhirnya semakin berkembang gitu ilmu cybersecurity-nya. Berarti white hat atau black hat atau gimana waktu awal sendiri itu? Kalau dibilang white hat ya enggak sih. Kalau dulu misalnya berandal masih anak-anak SMP, SMA ya bisa dibilang black hat ya black hat. Tapi ya dari situ juga akhirnya belajar kan buat apa juga sebenarnya. Maksudnya dulu nggak nyari ini sih, nggak nyari uang atau apa dari situ. Kayak istilahnya belajar terus pengen tahu, penasaran, habis itu cari mungkin kalau masih muda tuh cari apa ya? Cari pengakuan mungkin ya. Istilahnya. Pengakuan ya sebenarnya. Iya sih biasanya gitu. Bisa sama teman komunitas, bisa sama yang dari komunitas lain juga kan kayak gitu. Tapi dari situ ya nggak ada hasilnya juga sebenarnya. Kecuali dapat ilmu banyak iya. Nah ini nih hasil riset dari tim kami nih, katanya Mas Andre ini SMP pernah mengakses data tapi hanya untuk cari nama orang tua ini buat ilo-iloan bapak lah sebenarnya. Ya, bener gak sih itu Mas? Itu sempat ketahuan sama wali kelas itu dulu. Kelas 3. Kan ada di baris belakang itu kan di kelas. Yeah. Itu ya udah dulu kalau nggak salah di TU. Datanya itu di komputer TU. Cuman kalau nggak salah dulu itu sekolah itu wifi-nya satu jaringan. Satu jaringan, terus ya ada kayak celahnya gitu loh. Kayak dulu kan masih zamannya Windows XP, Windows Vista, Windows 7 gitu. Jadi banyak celah-celah yang emang udah umum tapi belum di patch kalau dulu. Ya dari situ bisa ada kayak file-file data siswa gitu-gitu. Tapi ya bukan buat apa-apa. Dulu kan masih
masih kecil ya berandal paling dilihat istilahnya kalau dulu ilo-iloan bapak atau manggil nama bapak kan kayak gitu kalau. Unik ya ini. Istilahnya ada data, mungkin data soal-soal atau data nilai yang mungkin bisa diubah. Nggak nyari itu, tapi malah nyari data bapak ya. Ya mungkin dulu teman-teman yang SMP di tahun 2010-an gitu ya, mungkin sangat familiar dengan istilah ilo-iloan bapak, apalagi di Surabaya. Kita masuk SMP itu kayak harus nyari ini nama orang tuanya siapa biar lebih akrab istilahnya gitu kan. Oke. Berarti bener ya itu isu itu bener ya, nyari data buat ilo-iloan bapak itu. Ya. Oke. Terus lanjut dari SMP, SMA itu masih berkutat di dunia cybersecurity. Nah, kuliah ambil di mana kuliahnya? Kuliah saya ke Singapura. Tapi kalau SMA sempat vakum sih. Oh, sempat vakum ya di cybersecurity. SMA udah jarang karena aktifnya di SMP, SMA lebih fokus ke mungkin karena dulu masuk organisasi siswa intersekolah itu kan OSIS. Jadi lebih fokus ke sana, terus pengen memulai hal yang baru juga. Jadi sempat vakum dulu, terus sampai kuliah baru masuk lagi di bidang cybersecurity. Masuk di Murdoch University. Sebenarnya dari Australia sih, cuman ambil kampusnya di Singapura. Di Murdoch University. Jurusannya apa nih, Mas? Dulu jurusannya itu Information Security and Cyber Forensics. Information Security and Cyber Forensics ya. Oke. Itu apa aja yang dipelajari? Sama Computer Science. Computer Science ya juga. Apa yang dipelajari itu, Mas? Kalau Computer Science kan kalau di Indonesia kan informatika, kayak informatika tentang ya sainsnya komputer gitu-gitu. Terus kalau Cyber Security itu lebih ke keamanan cybernya, mulai dari kayak kita ngelakuin forensik cyber. Kita misalnya ada apa? Dulu dikasih kayak image-nya hard disk gitu loh. Kan kalau hard disk kan fisik. Terus kalau misalnya ada suatu kejadian apa gitu kan itu bisa di image. Istilahnya bisa dijadiin kayak .iso lah, .iso atau .apa gitu kan. Nah, itu nanti kita dengan software khusus bisa baca isinya. Bisa baca isinya dari yang data-data yang kadang data yang udah kehapus itu masih kesisa di situ. Habis itu browser history, habis itu email, terus semua yang kesimpan di harddisk itu lah bisa masuk ke kayak sektor-sektor yang nggak kebaca di komputer biasa itu bisa dicek. Terus habis itu dari situ dulu kita kayak disuruh nyari apa ya, kita dikasih suatu kasus gitu, terus dari kasus itu kita disuruh nyari bukti-bukti kayak bukti-bukti faktanya gimana sih, apakah benar orang itu bersalah atau enggak kayak gitu. Terus habis itu dari sisi forensiknya. Terus kalau dari eksploitasinya juga kita dilatih buat kayak bikin suatu environment yang emang dibuat khusus untuk ada celahnya gitulah, bisa dihack gitulah. Terus habis itu dari situ kita riset tentang exploitnya sendiri, terus kita dari exploit yang ada kita modifikasi sedikit biar bisa work di environment kita kayak gitu-gitu. Oke, berarti kompleks ya yang dipelajari ya? Kayak ada labnya gitulah. Oke. Ya setelah macam sih, nggak cuma itu aja sih, kayak governance. Tapi kalau dulu kan kampus itu kan dari Australia, jadi kita belajar kayak rule atau law yang ada di Australia, kayak penyimpanan data, terus habis itu standar-standarnya kayak ISO, terus habis itu yang lain-lain kayak gitu. Berarti juga belajar standar, belajar regulasi juga ya di situ ya? Pemerintah ya, kebanyakan dari Australia sih kalau dulu. Oke. Iya sih, memang cyber security sendiri tuh gak bisa berdiri sendiri ya. Ada faktor-faktor lain, salah satunya regulasi, ada juga standar-standar yang harus diikuti seperti itu ya. Iya. Nah, setelah itu apakah sempat ngambil apa ya, sertifikasi atau apa selain sertifikasi, pendidikan? Yang pertama ngambil CEH. Certified Ethical Hacker ya? Dari IC Council. Itu yang satu, terus nyoba lagi ambil dulu itu apa ya? OSCP. Iya, OSCP yang dari Offensive Security. Oke. Itu yang untuk ini ya, istilahnya non akademisnya, sertifikasi non akademis gitu ya. Oke, mungkin ketika kita membahas tentang pribadinya sudah cukup lama ini ya. Kita mungkin udah beberapa menit membahas tentang Mas Andre secara individu. Nah, kita akan memasuki ke pembahasan selanjutnya,
yakni tentang risiko kejahatan siber yang membayangi kita selama ini. Ketika kita hidup di era yang serba digital itu, risiko kejahatan siber itu rasanya kayak nggak bisa hilang dari kita gitu. Kayak contohnya kemarin ada penipuan online, sering sekali terjadi penipuan online, masukkan kode OTP dan lain-lain, terus juga ada juga pencurian data pribadi, terus juga peretasan perusahaan. Nah itu rasanya kayak itu membuat kita semakin was-was gitu kan Mas. Nah itu kalau dari pandangan dari Mas Andri sendiri itu risiko itu apa aja sih yang bisa membayangi kita, yang risiko besarnya itu untuk individu maupun perusahaan? Ini yang individu dulu. Oke, individu dulu. Kalau individu mungkin kebanyakan itu kayak penipuan ya. Kalau di online itu kebanyakan kayak OTP itu kan yang paling sering. Kayak kita ditipu-tipu, gimana caranya yang nipu itu bisa dapat OTP, bisa buat WhatsApp, bisa buat bank. Ya, bisa biasanya buat m-banking ya. M-banking gitu. Tapi itu kan istilahnya yang si penyerang ini secara aktif menghubungi kita gitu kan. Tapi secara nggak langsung kita juga punya resiko secara pasif. Maksudnya gimana? Kayak OSINT, Open Source Intelligence gitu loh. Kayak data-data yang sudah pernah kita upload di internet itu bisa dicari kan dengan mesin pencari Google, terus habis itu kita bisa masuk ke LinkedIn, ke Twitter gitu-gitu. Dari situ kita bisa mengulik banyak banget informasi. Kan kita kalau di LinkedIn kita ngeluarin histori pekerjaan kita, histori proyek, histori apa, kan semua di situ kayak bener-bener surga bagi pentester itu kan surga kayak gitu. Terus belum lagi Twitter, curhatan-curhatan itu kan masuk ke sana semua. Date of birth di Twitter, Facebook juga. Kalau nggak salah Facebook itu juga nyimpen data-data kita di luar Facebook, kayak kita ngonek apa, kita mengunjungi website apa gitu juga mereka rekam juga. Kalau nggak salah itu ada, kalau dicari di YouTube ya, itu pernah ada eksperimen. Jadi ada praktisi cyber security juga, perempuan namanya Rachel Tobeck atau apa gitu. Beliaunya ini pernah diajak CNN untuk eksperimen. Jadi ada narasumber dari CNN itu dia pingin istilahnya datanya itu dihack. Pingin dihack ya? Bisa nggak gitu loh. Oke. Tujuan akhirnya tuh nanti si orang ini kan punya poin untuk terbang. Kalau di maskapai itu kan kadang kalau kita terbang dapat poin. Nah, itu tujuannya untuk mentransfer itu dari akunnya orang CNN ini ke Rachel Tobeck. Itu pertama si Rachel Tobeck ini dia dapat informasi dari Twitternya orang CNN itu. Jadi dari situ dia dapat satu foto kalau nggak salah, ada satu properti atau satu apa gitu loh, kayak entah itu meja atau apa gitu kan. Nah itu dia ketahuan dia beli itu dari perusahaan mana, perusahaan A misalnya. Dia akhirnya telepon ke perusahaan A mengaku sebagai yang narasumber CNN ini. Nomor HP-nya diubah sama suaranya itu diubah biar mirip. Ya habis itu dia melakukan kayak social engineering. Jadi yang diserang itu perusahaan. Malah perusahaan ininya ya, tempat dia beli furniture itu ya. Perusahaannya dia pura-pura mau beli lagi, tapi dia mau mastiin kayak address atau alamat yang lama itu benar atau enggak, masih sama atau enggak. Nah dari situ dia dapat alamat. Terus habis itu dari Twitter dia bisa dapat kayak date of birth kayak gitu-gitu. Terus habis itu riwayat perjalanan mungkin kayak gitu. Terus akhirnya dia udah dapat semua info yang dibutuhkan. Dia bisa langsung kalau nggak salah dia telepon ke maskapai penerbangannya. Kayak dia minta transferkan seluruh poin berapa puluh ribu itu ke akunnya yang si Rachel Tobeck. Terus habis itu dia juga minta untuk ngerubah apa ya, biasanya kan kita bisa reserve seat kan di pesawat itu. Dia minta diubah ke belakang, ke baris paling belakang gitu. Nah kalau misalnya itu kan masih untung orangnya setuju dan tahu kan. Nah, tapi kalau orang ini nggak tahu kan tiba-tiba bisa shock gitu dia. Kalau pas naik pesawat loh, kok dapat belakang, padahal kan aku reserve-nya depan kayak gitu. Itu kayak eksperimen kecil sih. Tapi ya sebenarnya balik lagi itu mungkin nanti kayak customer service itu harus dilatih kayak gitu, karena kan tanggung jawab perusahaan itu juga menjaga data pribadi nasabahnya. Ini sekalian lanjut ke berarti risiko perusahaan ya? Risiko perusahaan juga ya ini berarti ya? Tapi kalau individu itu banyak sekali sih. Maksudnya
nggak cuma itu tadi, kayak data-data kita yang simpen di laptop itu juga bahaya. Apalagi kayak di HP gitu kan, HP kita rusak, terus ada data-data pribadi di HP kita bawa ke Service gitu ya. service, kan kita nggak tahu mereka ngapain aja. Nah, betul sih. Ini lagi sempat file-file rame diambil dibahas atau waktu apa. itu. Kan itu juga bahaya juga. Terus habis itu kalau laptop kita tuh jual beli laptop itu kadang data itu masih ada di hard disk. Kayak tadi kan di awal tadi kita ngambil hard disk itu masih ada data yang belum kebuang kan gitu. Meskipun kita delete di komputer itu masih kadang ada kesisa gitu-gitu. Itu masih bisa diambil sebenarnya. Itu juga bahaya, banyak banget. Itu juga kayak kalau laptop kita kena ransomware itu kan juga bahaya juga. Tapi ya itu menyerempet juga ke perusahaan. Perusahaan itu nanti yang bahaya itu kan paling sering itu kesalahan orang. Kayak misalnya sebuah perusahaan kan punya email server gitu kan. Biasanya email server, terus emailnya itu dikirim kayak virus atau malware gitu-gitu. Yang nanti ditipu, kena tipu lah yang buka emailnya itu. Dia bukanya waktu jam kerja gitu istilahnya kan. Dia buka di komputer perusahaan, akhirnya dia bukanya di situ, yang komputer perusahaan satu kena, habis itu ntar biasanya nyebar secara otomatis. Biasanya ransomware gitu. Itu ransomware dia kerjanya file-file yang ada di yang kena itu biasanya dia upload dulu, dia kirim ke yang si hackernya itu, baru nanti file-file yang di lokal itu dia enkripsi. Dia suruh bayar tebusan, tapi ya tebusan itu nggak jamin file itu akan dikembalikan ya, akan kembali atau malah dijual ya. Bisa jadi dijual juga. Jadi kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang datanya bocor itu ya kebanyakan kena ransomware itu. Bisa jadi satu, datanya dicuri, dijual, kedua sistemnya juga down kan akhirnya. Ya, betul. Yang kena ransomware kan nggak bisa jalan lagi, kena enkripsi nggak bisa dibuka, nggak bisa dijalanin, akhirnya menghambat bisnis proses. Akhirnya kerugiannya sehari udah berapa kan gitu. Nah itu berarti kalau untuk perusahaan ya, biasanya kan kalau perusahaan besar itu ada mungkin tim IT security atau tim monitor. Nah kalau kejadian kayak ransomware tadi yang menyerang ke individu pegawainya, kan itu pasti emailnya masuk ke email pribadi pegawainya kan. Itu monitoring gitu nggak cover atau gimana sih kalau untuk hal-hal yang seperti itu? Mungkin bisa ya, cuman nggak semua perusahaan ngelakuin, karena itu kembali lagi ke individunya masing-masing. Karena sekitar mungkin 80-90% serangan cyber itu terjadi karena kelalaian SDM-nya. Bisa ya? Jadi kayak sistemnya itu sudah mantap banget, udah mungkin 101% udah dicek lah. Tapi karena kesalahan di internalnya, dia buka file di sisi internalnya atau gimana, kesalahan di situ, akhirnya ya kena juga. Mungkin virusnya baru benar-benar ditarget buat perusahaan itu, jadi nggak ada deteksi dari antivirus yang lain. Itu bisa jadi kayak bahkan sekelas negara pun juga bisa kena kan. Dulu 2010 atau berapa gitu, itu ada istilahnya Stuxnet. Pernah dengar nggak? Stuxnet, apa itu Stuxnet? Stuxnet itu kayak virus yang dulu ditemukan, dia khusus untuk menarget nuklirnya Iran. Tapi ngeri juga. Tapi dia nyebar secara otomatis gitu kan. Cuman kalau dia mendeteksi bahwa sistem itu bukan sistem yang ditargetkan, dia nggak akan bekerja. Jadi cuman diem gitu aja. Itu kenapa nggak ketahuan. Tapi kalau udah masuk ke sistemnya yang dia tuju, dia langsung bisa bekerja gitu loh. Terus beberapa hari lalu juga kalau nggak salah nuklirnya Iran juga kena lagi deh, tapi belum tahu kenapa. Bisa jadi sih Stuxnet versi 2 gitu. Ini bisa ini ya, nge-trigger untuk terjadinya perang antar negara bisa-bisa. Karena kan sekarang semua digital kan. Bisa jadi betul. Perangnya nanti di digital juga. Tapi digital beneran ya, bukan yang perang di komentar media sosial gitu kan. beda netizen. Ampun netizen. Oke. Nah, ini menarik nih ketika tadi statementnya Mas Andre mengatakan bahwasanya persentasenya besar sekali nih faktor SDM sebagai salah satu yang mengakibatkan kejahatan cyber itu berhasil. Kelalaian SDM itu membuat serangan itu lebih mudah masuk ke korbannya seperti itu. Nah itu
Bisa dijelaskan nggak sih? Maksudnya kok bisa sampai sebesar itu persentasenya? Gitu. Karena ya kalau di cyber security itu sumber daya manusia itu faktor yang paling rentan. Hmm, Kalau sistem kan kita bisa perbaikin sekali udah selesai ketutup. oke. Tapi kalau manusia itu kan ada psikologi manusia, bisa ada kebiasaannya juga. Oh Itu iya kan betul. macam-macam kan, setiap manusia kan beda. Ada faktor egonya juga ya biasanya. Terus Ya? habis itu belum tentu kalau sudah di training itu dia paham dan dia lakukan. Itu kan Oh, nggak mesti dilakukan kan. Kayak Iya iya betul betul. password biasanya udahlah yang gampang 123 456 atau ditulis ditaruh di monitor kan gitu biasanya. Iya ini ciri khas kebanyakan orang itu kan password kayak slogan sebuah stasiun TV, satu untuk semua, satu password untuk semua akun media sosialnya. Ya, tanggal lahir, nomor telepon gitu. Itu bahaya, ternyata bahaya sekali ya seperti itu ya. Iya, karena kalau satu udah kena jebol bisa di platform A gitu. Platform B kalau passwordnya sama terus nggak ada OTP-nya kan juga bisa aja tinggal masuk kan. Karena kan sekarang udah sering banget kan kalau ada data yang bocor itu. Apalagi sekarang bahkan beberapa media sosial ya, mungkin aplikasi-aplikasi juga dia sudah menerapkan two factor authentication, tapi kita sendiri penggunanya tidak mengaktifkan itu. Makanya sering terjadi apa ya, kayak peretasan, pengambil alihan akun. Karena kita nggak aware juga. Maksudnya kalau OTP itu kan kalau di pikiran kita menyulitkan kan. Harus ngambil HP dulu, buka Google Authentication atau SMS atau lewat email dulu, ngeklik link atau apa kan gitu. Itu ya di satu sisi sih kalau security itu pasti membebani ke kenyamanan, tapi di satu sisi ya mempertebal keamanan kayak gitu. Oh, mempertebal keamanan tapi memperkecil kenyamanan. Mengurangi kenyamanan lah. Mengurangi Dari kenyamanan sisi ya. user. Ya sih benar juga ya. Menarik juga sih sebenarnya kalau kita bahas tentang cyber security, apalagi nih kayak temen saya nih pernah curhat ke saya kayak aku beli di sebuah platform jual beli online, terus ketika itu orangnya kayak ini minta nomor apa ya, rekening atau apa, terus habis itu kekirim lah kode OTP ke dia, terus diminta sama dia dikasihkan. Dikiranya oh ini kan nggak apa-apa lah jual beli antar seller dan buyer kayak gitu, tapi ternyata itu berbahaya ya. Ya teman saya akhirnya jadi korban. Ya karena bisa jadi kurang aware atau jarang kejadian kayak gitu kan. Kan bisa jadi orang itu nggak tahu apa-apa, habis itu kayak ya udah dia percaya aja dengan yang orang yang nuntun dia istilahnya kan kayak gitu. Dia kasih tahu cara transaksinya gimana, terus tiba-tiba minta OTP, terus habis itu OTP-nya dikasih, ya akhirnya ya ludes kan gitu. Ya, tapi betul. kalau kita ke bank ya juga kayaknya nggak bisa narik lagi kan, karena itu kan Udah kita bingung ya. iya, maksudnya kan kalau kita transaksi di bank itu kita sudah secara sadar kita transfernya kan. Kan udah dikasih OTP kayak gitu kan. Kalau dari sisi sistem kan udah oke lah, udah berlapis kan kayak gitu. Tapi tadi lagi kayak SDM-nya tuh yang paling rentan. Kalau SDM-nya kurang aware atau kurang training, itu bisa jadi kayak tadi kejadian. Jadi sebenarnya kalau kita bayangkan ini ya, walaupun dia penjahat ini sudah mempersiapkan step-stepnya sampai 99%, tapi ketika korbannya nggak ngasih OTP pun juga akhirnya gagal kan, seperti itu ya. Maksudnya walaupun si calon korban ini cuman apa ya, melakukan hal kecil yaitu dengan cara tidak memberikan OTP, tapi itu bisa menggagalkan 99% langkah yang sudah dilakukan penjahatnya. Seperti itu ya Kalau di berarti. cyber security kan kalau misalnya biasanya password 2 langkah itu kan, kalau password yang biasa user and password itu bisa dibilang things that you know, apa yang kamu tahu. Itu username dan password. Tapi kalau OTP itu masuk ke what you have atau barang yang kamu punya. Oke. Terus habis itu kalau 3 lapis biasanya, itu biasanya masuk ke what you are, misalnya ke retina, ke apa, sidik jari. Nah, itu biasanya berlapisnya kayak gitu. Oke. Itu sebenarnya kita sudah diberikan fasilitas untuk memperkecil dampak kita menjadi ini ya, korban cyber security ya sebenarnya. Iya, Cuman kita mau ngambil apa enggak, mau Iya, mau menjalankan, pakai apa mau enggak. pakai atau enggak gitu ya. Ini buat rekawan retas sekalian nih, walaupun
penjahat itu sudah mempersiapkan sebagus mungkin, tapi tetap pilihannya di kawan sekalian ya. Maksudnya pasti decisionnya terakhir di kawan retas. Ini contoh kayak tadi itu OTP mau dikasih apa enggak, atau nah ini juga salah satu pengalaman nih karena saya juga suka masuk di forum-forum di grup-grup sebuah media sosial nih. Itu waktu itu saya masuk di grup lowongan pekerjaan. Nah ini sering kali terjadi orang itu mengumbar-umbar KTP-nya di situ. Nah itu juga harusnya bahaya nggak sih mas itu seperti itu kayak gitu? Iya kan, kalau KTP gitu kan bisa dipakai buat pinjol kan, Buat pinjaman online ya? Nah, kalau paling rame kan ke pinjol. Terus apa lagi ya? Itu kan data-datanya privat banget, ada NIK kan di situ. Terus Iya betul, tempat nomornya. tanggal lahir juga, terus alamat. Kalau dia tiba-tiba didatangin orang yang nggak jelas gimana? Kalau ke alamatnya kan gitu. Terus habis Iya itu betul. macam-macam sih. Tapi ya sekarang juga di satu sisi perusahaan itu juga berperan besar karena mereka yang kadang menyimpan datanya itu kan, data-data sensitif seperti itu. Menyimpannya gimana, kayak data address-nya, apakah mereka data yang disimpan dan tidak bergerak, data address itu gimana mereka menyimpannya, apakah dienkripsi atau dibiarin aja. Kalau kayak gitu kan takutnya bisa jadi kalau mereka istilahnya bikin backup gitu lah, terus backupnya dia mereka perusahaan itu taruh mana gitu, mereka outsource kan. Nah tiba-tiba yang di outsource kan itu jebol atau gimana kan juga bisa kejadian. Itu kan faktornya banyak juga. Kalau nggak dienkripsi kan bisa kebaca akhirnya. Terus macam-macam sih, nggak cuma KTP, biasanya kartu kredit kan gitu. Kita kan nggak tahu perusahaan itu menyimpan data kartu kreditnya itu gimana. Jadi kalau paling aman ya kita nggak ngupload apa-apa sebenarnya. Tapi kalau Paling aman ya. tapi kalau kan sekarang ini nggak bisa kan. Jadi kita meminimalkannya gimana? Maksudnya mungkin hanya menggunakan satu kartu, terus menggunakan biasanya antara debit card dengan credit card itu kan ada fitur kalau debit card tuh nggak bisa di charge back, ya kan? Oke Tapi ya kalau betul. credit card kan kalau misalnya ada transaksi yang aneh kita bisa ke bank bilang Bisa kalau charge ini bukan kita yang ngelakuin, bisa di charge back kayak gitu. Itu fasilitas-fasilitas yang ada di bank sih. Oke. Dan kita sebenarnya harus aware. Kalau nggak aware ya takutnya nanti kayak tadi OTP diambil atau gimana. Dan masih sering terjadi sih di sekitar kita ya seperti itu. Jangan juga kayak nyimpen duit banyak misalnya di dompet online atau mana, itu juga bahaya juga. Mending ya kalau di bank tapi dijaga dengan baik. Terus bahkan kalau fisik ya lebih baik juga sih, tapi kan siapa juga yang nyimpen secara fisik kan sekarang. Ya jarang sekarang, semua serba online, dompet online gitu ya. Lalu sarannya apa nih buat kawan retas kalian, mungkin kan sebagai individu atau sebagai salah satu stakeholder di perusahaan ini? Mungkin Mas Andre bisa kasih saran ke kawan retas. Kalau dari sisi kayak tadi ya, kan ada dua sisi, user sama perusahaan. Kalau perusahaan kita udah nggak bisa ngatur ya kan, itu kan tergantung perusahaannya. Kayak mereka menyimpan data gimana, terus mereka mengolah datanya gimana, apakah mereka menjual data kita atau enggak kan kayak gitu. Tapi kita bisa dari sisi user kita bisa meminimalisir apa aja sih data yang kita berikan, perlu nggak kayak gitu. Kalau misalnya untuk bank, untuk transaksi yang memang membutuhkan KTP, NPWP, mungkin mereka yang sudah diawasi oleh OJK, mungkin mereka udah ada standarnya sendiri kayak gitu. Itu bisa lebih baik. Bisa jadi kalau yang belum ada OJK-nya kayak pinjol-pinjol yang liar gitu kan, mereka nggak punya standar dan nggak ada yang ngawasi gitu. Itu bisa jadi nanti data kita dijual kemana-mana. Kalau mereka butuh duit kan siapa tahu. Kalau macet kan gitu. Kan kalau ada dana macet mungkin akhirnya mereka jual data nasabahnya atau gimana, itu kan bisa. Terus mungkin kayak passwordnya di setiap platform itu beda-beda. Itu yang standar sih. Bisa jadi emailnya beda, username-nya beda. Atau biasanya kalau password itu kita pakai kayak ini password manager lah. Itu bisa dicari sih kayak yang open source gitu ada. Itu ada pilihan di situ. Kayak itu yang nanti yang bertugas buat nyimpan password kita di berbagai platform gitu. Oke, berarti kalau saya coba untuk merangkum ya, saran untuk para user ini ada 4. Yang pertama, jangan terlalu mudah memberikan kode rahasia seperti OTP ke orang lain. Nah, yang kedua adalah jangan
terlalu sering atau kita harus lebih berhati-hati atau memilah-milah apa aja yang kita bagikan di media sosial atau di aplikasi yang lain. Karena kayak tadi ya contohnya orang foto dengan furniture-nya aja udah bisa kena social engineering gitu. Apalagi kita mungkin lagi foto selfie sama temen nggak sengaja ternyata ada kayak kartu kredit yang ada nomornya itu atau ID-ID yang lain, itu juga bisa dimanfaatkan ya seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah kita juga harus lebih berhati-hati dalam memberikan izin akses untuk aplikasi yang biasanya kita install ya. Karena kadang juga ada aplikasi-aplikasi nih yang dia kegunaannya apa tapi izin aksesnya apa seperti itu. Nah yang keempat adalah ini mungkin lazim ya untuk kita yang terbiasa dengan menggunakan satu password untuk semua. Nah ini jangan sampai seperti itu lagi. Kalau bisa ini setiap platform atau setiap aplikasi media sosial itu berbeda-beda. Karena apa? Ketika ada kebocoran data atau ada sebuah aplikasi yang bisa diretas oleh seseorang, itu tidak berdampak ke aplikasi-aplikasi yang lain. Seperti itu ya? Atau ada tambahan lagi dari Mas Andre? Mungkin nanti kalau dari sisi perusahaan bisa lebih menjaga data penggunanya dengan lebih baik gitu. Oh gitu ya? Atau mentraining CS lah, atau mentraining staff CS-nya atau staff-staff lainnya agar tidak mudah jadi korban kayak social engineering. Atau kalau dari sisi individu juga hati-hati dengan file-file kita yang ada di perangkat kayak HP, laptop gitu, jangan sampai nanti dicuri oleh orang lain. Oh iya betul juga ya, kalau mungkin mau menjual peralatan elektroniknya itu harus dicek dulu, lebih baik dihapus-hapus dulu seperti itu ya, atau mungkin di restore di factory reset atau apa seperti itu ya. Oke kalau gitu ini sudah cukup lama ya diskusi kita untuk kali ini. Mungkin kedepannya kita juga bisa berdiskusi dengan tema-tema yang lainnya. Terima kasih Mas Andre atas waktunya. Sama-sama, Mas Razan. Semoga diskusi kali ini juga bermanfaat bagi kawan Retas sekalian. Dan juga nantikan video-video kami di Retas Channel. Episode berikutnya mungkin kita akan membahas entah informasi atau segmen-segmen lainnya. Pokoknya tunggu aja di Retas Channel. Terima kasih.